Bab 24. Terjebak jadi istri simpanan. Alia datang ke rumah sakit dengan penuh senyuman. 1 jam yang lalu, dokter mengatakan bahwa kakaknya Firda telah sadar dari koma. Alia yang saat itu sudah selesai bekerja langsung bergegas datang karena tidak sabar ingin melihat kakaknya yang mungkin belum sepenuhnya pulih, tapi sudah jauh lebih baik. Alia membuka pintu kamar rawat kakaknya dengan semangat. Dan saat pintu itu terbuka, dirinya melihat kakak yang sangat dirindukannya kini sedang berbaring dengan mata terbuka. "Kakak," panggil Alia lirih. Wanita bernama Firda itu menoleh. Matanya kini mulai berkaca-kaca dengan bibir gemetar. Alia tahu. Ia pun segera mendekati kakaknya dan memegang tangannya yang terasa lebih hangat dari sebelum-sebelumnya. "Kakak." Tangan Alia pecah, tangis Alia pecah. Ia menangis sambil menggenggam tangan Firda yang juga gemetaran. Alia," lirih Firda seraya berusaha untuk mengangkat tangannya dan mengusap kepala adiknya. Alia menyadari itu. Ia buru-buru mengambil tangan Firda dan mengarahkannya ke wajahnya. "Kakak, aku sangat merindukanmu," ucap Alia dengan suara sesak akibat tangis yang ditahan. Alia menatap mata kakaknya yang meneteskan air mata. Buru-buru ia menyeka air mata itu. Alia tidak mau kakaknya menangis di saat dirinya baru membuka mata. "Kakak harus sehat. Aku dan rumah kita sudah merindukanmu," ucap Alia dengan senyuman. Seulah senyum terlihat di wajah cantik Firda yang pucat. Bibirnya itu ingin berucap meski sedikit kesulitan. "Kakak juga rindu kamu, Alia," ucap Firda dengan terbata. Alia tersenyum lebar. Sekarang ia tidak akan meminta apapun selain kesehatan kakaknya dan ketenangan hidupnya. Alia akan semakin semangat bekerja untuk menghidupi dirinya dan kakaknya selama Firda belum bisa bekerja. Didengar rasa bahagianya itu karena kakaknya sudah siuman. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Seorang suster datang dengan membawa sesuatu di tangannya. "Nona Alia, mohon untuk mengurus sisa administrasinya ya," ucap suster dengan sopan. Alia menatap kakaknya dengan senyuman. Ia tidak mau jika Firda sampai memikirkan soal administrasi, karena itu adalah urusannya. "Kak, sebentar ya," pamit Alia lalu beranjak dari duduknya. Alia keluar dari ruangan kakaknya. Ia pun melangkah ke kasir untuk mengurus sisa administrasi yang harus ia bayarkan. Alia berdoa, semoga uang dalam tabungannya cukup untuk membayar sisa administrasinya. "Permisi, Sus. Saya mau bayar sisa administrasi atas nama Firda Nazifa," ucap Alia saat dirinya sudah sampai di depan kasir. "Sebentar ya, Nona," saut suster itu. Alia menunggu suster itu mencari nama kakaknya dan melihat biaya yang harus dibayarkan. "Nona, ini jumlah yang harus dibayarkan," ucap suster itu seraya memberikan secarik kertas. Alia menerimanya. Ia melihat nominal di paling ujung kertas, bukan jumlah yang sedikit, dan ia cukup terkejut melihatnya. "Suster, kalau saya bayar 50% dulu bisa?" tanya Alia pelan. "Bisa, Nona," jawab suster itu. Alia tersenyum seraya menghela nafas lega. Ia pun memberikan kartu ATM miliknya kepada suster untuk membayar biaya rumah sakit. Setelah selesai membayar, Alia pun pergi dari sana. Ia cukup bersyukur karena uangnya masih cukup untuk membayar 50% dari yang harus dibayarkan. Alia kembali ke kamar rawat kakaknya. Ia memasang wajah penuh senyuman meski sebenarnya bingung akibat uangnya sudah habis. "Lea, kamu sudah selesai urusan administrasi?" tanya Firda pelan. "Sudah, Kak." "Kakak tidak perlu mengkhawatirkannya," jawab Alia lembut. "Kamu uang dari mana?" tanya Firda lagi.
Aku kerja, Kak. Gajiku cukup untuk membayar. Jawab Alea antara jujur dan tidak. Firda sedih. Ya sengaja. Ya sebagai seorang kakak merasa gagal. Ya yang seharusnya menjaga dan membahagiakan adiknya, kini malah ia merepotkan dengan biaya rumah sakit yang pasti tidak sedikit. Setelah kakak sembuh, kakak janji akan mengganti uangnya, ucap Firda seraya menggenggam tangan adiknya. Kakak ini ngomong apa sih? Tegur Alea geleng-geleng kepala. Selama ini kakak sudah menjaga dan merawat aku, dan wajar jika sekarang aku melakukannya. Jelas Alea seraya memeluk Firda. Firda mengusap punggung adiknya pelan. Ia tahu bahwa Alea menangis, terbukti dengan bahu yang gemetar. Alea menangis. Ia menangis antara sedih dan bahagia. Alea sedih memikirkan bagaimana nanti ia melanjutkan hidupnya tanpa memegang uang. Tapi juga bahagia karena Firda telah sadar dari koma. Malam harinya, Alea pamit kepada kakaknya untuk bekerja. Ia mendapat shift malam dan akan pulang besok pagi. Alea kini sedang berada di rumah. Sebelum berangkat ke restoran ia harus mandi karena baru dari rumah sakit. Alea menyemprotkan parfum di beberapa titik tubuhnya. Kemudian barulah keluar dari rumah. Alea yang ingin mengunci pintu rumahnya mendadak kaget ketika ada yang memanggilnya tiba-tiba. Alea menoleh. Ia kaget melihat seorang pria berpakaian kasual dengan berdiri dengan tangan terlipat di dadanya. Pak Mondi, sedang apa Anda di rumah saya? Tanya Alea terkejut. Ikut dengan saya sekarang, Alea, pinta Mondi dengan datar. Enggak, saya juga tidak ada urusan apa-apa dengan Anda dan Pak Tristan, tolak Alea dengan tegas. Menurutlah Alea, sahut Mondi pelan dan dingin. Maaf Pak, tapi saya harus bekerja. Tolak Alea lagi dan hendak melangkah. Kamu mau dipecat dari tempatmu bekerja sekarang? Tanya Mondi berhasil menghentikan langkah Alea. Alea mengepalkan tangannya. Kenapa Anda dan atasan Anda itu selalu mempersulit saya? Hah? Bentak Alea kesal. Silakan tanyakan itu pada Pak Tristan, balas Mondi cuek. Saya tidak mau, balas Alea menolak. Lagi. Mondi menghela nafas. Ia meraih pergelangan tangan Alea kemudian menariknya dari rumah gadis itu. Pak, lepasin. Anda jangan berani menyentuh saya, pinta Alea, namun tidak digubris. Diamlah, Alea. Kamu bisa buat perhitungan kepada Pak Tristan nanti. Pungkas Mondi lalu mendorong Alea masuk ke dalam mobil. Alea berusaha untuk memberontak, namun hasilnya nihil karena Mondi sudah menjalankan mobilnya duluan. Anda dan Pak Tristan selalu menyusahkan saya, ketus Alea dengan nafas yang memburu. Bab 25. Terlihat seorang pria dan wanita sedang tertawa bersama. Usai perpisahan yang sempat mereka alami karena pihak wanita menikah, kini mereka kembali bersama meski tidak berstatus sebagai pasangan kekasih lagi. Bukan tidak, mungkin saja belum. Sebab benih-benih cinta yang dulu sudah layu, kini kembali bermekaran, terutama di hati si pria yang memang masih sangat menginginkan wanitanya. Si wanita itu juga terlihat tidak peduli akan statusnya yang sudah bersuami. Ia lelah menjalani pernikahan tanpa cinta selama ini. Ia hanya ada air mata dan penderitaan. Setelah sekian lama, baru hari ini dirinya bisa kembali tertawa lepas bersama mantan kekasihnya, bukan suaminya. Fat, makasih ya udah ajak aku liburan ke pantai gini. Aku udah lama nggak liburan, ucap Linda dengan senyuman yang manis. Fade menggenggam tangan mantan kekasihnya. Ia membalas senyuman yang ia rindukan itu dengan tidak kalah manis. Sama-sama, aku senang jika kamu senang, balas Fade lembut.
Jangan pikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Aku yakin suatu hari nanti suami kamu pasti akan cinta. Tambah Fade dengan manisnya. Tidak tahu saja, di balik sikap manis dan lembutnya bersikap banyak rencana untuk menghancurkan pernikahannya. Kamu selalu jadi yang terbaik, Fade. Seharusnya dulu aku menolak perjodohan dari orang tuaku, ujar Linda seraya menundukkan kepalanya. Bau yang bergetar menandakan bahwa wanita itu menangis. Ia tentu saja menyesal telah meninggalkan mantan kekasihnya dan memilih pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Memang benar bahwa pilihan orang tua pasti yang terbaik. Tapi semua tidak selalu berjalan mulus. Buktinya saja, Linda tidak bahagia menikah dengan Tristan. Fade mendekati Linda. Ia juga di sebelah wanita itu dan langsung membawanya ke dalam pelukannya. Tangis Linda pun semakin kencang. Ia memeluk tubuh Fade semakin erat dan menumpahkan segala keluh kesahnya dalam pelukan pria yang masih begitu peduli kepadanya. Lin, udah jangan nangis. Kamu cantik kalau senyum, bukan kalau nangis, bisik Fade menghibur. Pandai sekali Fade berkata manis, padahal pria itu adalah penjahat yang ingin memisahkan istri dari suaminya. Linda melepaskan pelukannya, ia menyeka air matanya, lalu memberanikan diri untuk menatap Fade. Kenapa kamu masih baik sama aku, Fad? Padahal dulu aku sudah ninggalin kamu di saat kamu sedang terpuruk, ucap Linda sedih. Fade tersenyum simpul, karena aku tahu bahwa semua ini bukan keinginan kamu. Dan lagi kamu adalah mantan kekasih yang masih sangat berarti buat aku. Jelas Fade. Aku bukan mantan kamu satu-satunya. Ada dia yang juga pernah jadi kekasih indah kamu kan? Tanya Linda mengingat masa lalu. Jangan bahas orang lain. Apalagi dia. Untung ada kamu yang udah memberitahu aku bahwa dia bukan gadis yang baik. Jawab Fade pelan. Linda tersenyum lebar. Ia manggung-manggung mendengar ucapan Fade barusan. Benar apa kata pria tampan di depannya ini? Tidak seharusnya ia membahas orang lain. Bersama Fade, Linda benar-benar berhasil melupakan masalahnya di rumah. Pria ini memang selalu baik dan manis. Karena itulah ia sangat mencintainya dulu. Linda tidak memperdulikan Tristan, suaminya. Ia sudah cukup lelah selama ini. Harus menjadi istri yang baik di hadapan publik. Sementara di balik layarnya tidak ada yang tahu bahwa dirinya sangat menderita. Tristan sangatlah egois. Sudah sore, ayo kita masuk. Angin pantai akan semakin kencang. Ajak Fade seraya mengelurkan tangannya. Linda tersenyum lebar. Ia menggapai tangan Fade dan menggandengnya mesra. Linda benar-benar lupa bahwa dirinya adalah wanita yang sudah bersuami. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang gadis sedang menahan segala rasa dalam dirinya. Emosi, marah, kesal, sedih dan sakit hati. Semuanya melebur menjadi satu kesatuan yang mengumpul di dalam dada gadis itu. Tatapan mata yang tajam dan menusuk tidak membuat sosok di hadapannya takut apalagi getar. Apa mau Anda? Pak, urusan kita sudah selesai, ucap Alea dengan nafas memburu. Siapa yang mengatakannya? Tristan memangku satu kaki dengan kaki lainnya. Tatapan Tristan terkesan biasa, namun sangat tajam seperti ingin memangsa seseorang. Jangan lupa senyuman penuh misteri di wajahnya. Saya yang mengatakannya, Pak. Jawab Alea sesingkatnya. Tolong biarkan saya pergi dari sini. Bapak Tristan yang terhormat. Kita sudah tidak ada urusan apapun lagi. Jadi tidak ada alasan untuk Anda meminta saya datang secara paksa. Tambah Alea seraya bangkit dari duduknya. Alea hendak pergi. Melihat itu, Mondi yang ada di sana ingin mencegahnya, namun Tristan melarang.
Tristan punya cara sendiri untuk menghentikan langkah Alea yang sudah hampir menggapai gagang pintu. Pergi saja jika ingin terjadi sesuatu dengan kakakmu. Dan bukankah kau sedang butuh uang untuk membayar sisa administrasi? Ucap Tristan berhasil menghentikan langkah Alea. Tristan bangkit dari duduknya. Ia maju 2 langkah mendekati Alea seraya mengantongi kedua tangannya di saku celana. Kau juga dipecat oleh Fade kan? Kau telah dibuang, Azalea Quinera, tambah Tristan dengan kikihan. Alea membalik badan. Ia mengepalkan tangannya dan ingin sekali menampar wajah pria yang kini sedang tersenyum begitu lebarnya. Saya bisa cari uang sendiri dengan bekerja tanpa bantuan Anda ataupun Fade, ucap Alea dengan sangat yakin. Oh iya? Bekerja di restoran milikku maksudmu? Tanya Tristan semakin melangkah mendekati Alea. Alea terkejut. Bagaimana bisa tahu bahwa dirinya bekerja di restoran? Dan apa yang pria itu katakan barusan? Restoran miliknya. Kenapa? Terkejut, Tanya Tristan semakin tertawa puas. Kini Tristan sudah dekat dengan Alea. Ia masih memasang wajah penuh senyuman ketika melihat ekspresi wajah Alea yang terkejut. Aku bisa membuatmu dipecat dalam 1 menit, Alea. Jadi jika kau dipecat, dari mana kau bisa mendapatkan uang dan membayar rumah sakit? Tanya Tristan semakin menjatuhkan Alea. Alea menatap Tristan dengan mata marah, penuh air mata. Ia hanya bisa mengepalkan tangannya tanpa bisa memukul pria itu dengan sungguhan. Tolong jangan persulit hidup saya, Pak, pinta Alea dengan tegas. Aku tidak mau melakukannya, Alea. Tapi kau yang memaksaku melakukannya, balas Tristan lebih tenang. Alea menatap Tristan. Sebenarnya apa yang Anda inginkan, Pak? Tanya Alea dengan nafas yang semakin memburu. Jadilah simpananku, maka aku akan menjamin hidupmu dan juga kakakmu, jawab Tristan dengan begitu enteng. Ini permintaan atau perintah, Pak? Tanya Alea dengan begitu berani. Keduanya, jawab Tristan enteng. Alea terkekeh kecil. Saya sangat tersanjung, Pak. Pria terhormat dan terpandang seperti Anda meminta gadis yang Anda sebut murahan ini untuk menjadi simpanan, ujar Alea sambil menggeleng kecil. Justru karena kamu murahan, sehingga hanya pantas untuk dijadikan simpanan, Azalea, balas Tristan berbisik di telinga Alea.